Ya, saudara, baik, kita sekarang mau melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah selesai ya dengan kitab Bilangan kemarin dan sekarang kita masuk ke Ulangan ya. Kita sekarang masuk ke kitab Ulangan dan kita sudah melihat bagaimana Allah menuntun umatnya keluar dari Mesir dan melalui padang gurun ya selama 40 tahun, saudara ya. Dan sekarang mereka telah siap untuk memasuki tanah perjanjian. Namun sebelum bangsa itu masuk ke negeri tersebut, ya Tuhan memberikan beberapa nasihat lewat Musa, yaitu nasihat yang penting untuk mereka. Dan Musa menyampaikan nasihat itu dalam 3 bagian. Ya, dan yang bagian pertama, Musa melihat kembali sejarah tentang pemeliharaan Allah ya yang dahulu atas umat Israel melalui berbagai tindakan Allah pada masa lalu ya, dan kita dapat belajar mengenai Tuhan yang kita layani. Kita sudah tahu kemarin dikatakan bahwa Musa disuruh Tuhan mencatat setiap detail dari perjalanan bangsa itu, mulai dari dosa mereka, pemberontakan mereka, sampai mujizat, sampai tulah, sampai semuanya untuk menjadi pembelajaran, saudara ya. Dan kita masuk pada Ulangan yang pertama, ditulis di sana judul perikopnya, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Ya, semuanya ditulis sehingga kita sekarang ini bisa tahu dan bisa mengerti. Ayat yang pertama, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Haserot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka ya. Dan setelah ia memukul kalah Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon, dan Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Jadi kita melihat ya bangsa Israel itu sudah menghabiskan waktu 40 tahun dalam perjalanan yang seharusnya itu hanya ditempuh dalam waktu 11 hari. Sebenarnya perjalanan ke tanah perjanjian itu hanya 11 hari tok. Tapi menjadi 40 tahun, saudara bisa bayangkan betapa lamanya waktu yang terbuang akibat ketidaktaatan, akibat pemberontakan, akibat keras kepala, ya itulah saudara. Makanya jangan keras kepala ya dengan Tuhan, nurut saja supaya kita tidak terputar-putar. Bukan masalah jaraknya yang memisahkan mereka dengan tanah perjanjian, melainkan kondisi hati mereka. Ya, jadi bukan soal jarak yang jauh, sebenarnya 11 hari. Tapi karena sikap hati mereka itulah yang akhirnya membawa mereka berputar-putar-putar dan jauh dari tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, tujuan Allah itu lebih dalam dari sekedar memindahkan kita ini dari satu tempat ke tempat yang lain, atau Israel, sekelompok besar orang Israel ke sebuah negeri yang baru. Ya, lebih dari itu, saudara. Ya, Tuhan itu sebenarnya mau mempersiapkan mereka untuk hidup dalam ketaatan kepadanya begitu mereka tiba di sana. Jadi dalam perjalanan hidup kita itu sebenarnya Tuhan tuh bukan hanya mau memberkati kita secara ekonomi atau membawa kita keluar dari masalah. Tapi lebih dari itu Tuhan yang mencintai proses. Dia ingin membangun ya umatnya yang setia, yang taat, yang hidup sungguh-sungguh percaya dan berserah hanya kepada Dia. Ya, Tuhan mempersiapkan mereka untuk hidup dalam ketaatan ya. Dan apa baiknya tanah perjanjian kalau bangsa Israel sama saja jahatnya ya, dan mereka dengan bangsa-bangsa yang sudah tinggal di sana ya. Untuk apa sebuah tanah perjanjian kalau yang masuk ke tanah itu sama aja dengan orang-orang yang jahat dan tidak menyembah Tuhan? Buat apa? Bukan soal tanah perjanjiannya, tapi soal ya bangsa yang masuk ini melalui proses itu sehingga mereka masuk ke tanah perjanjian itu dengan sikap hati yang benar, hidup yang benar yang diubahkan Tuhan. Ya, perjalanan itu merupakan bagian yang menyakitkan tetapi perlu untuk persiapkan mereka, Tuhan mau ya. Melaluinya Tuhan mengajar orang Israel tentang siapa itu Allah, siapa dirinya yang hidup,
ya pemimpin mereka, Allah juga mengajar mereka mengenai siapa diri mereka. Agar mereka itu bisa tahu siapa Allah, siapa mereka. Supaya mereka menyadari, oh kita ini hanya orang-orang yang tidak bisa apa-apa dan kita membutuhkan Tuhan. Dan Allah itu adalah Allah, Sang Pencipta. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Itu sebenarnya tujuan Tuhan, saudara. Ya, bangsa ini telah jatuh, telah berdosa dan cenderung memberontak kepada Tuhan dan meragukan Tuhan. Jadi Allah memberikan kepada umatnya yang suka memberontak itu hukum-hukumnya untuk menolong mereka mengerti bagaimana mereka bisa berhubungan yang benar dengan Tuhan dan dengan juga sesama manusia. Perjalanan siara rohani ya mungkin panjang, saudara. Tapi ya kita juga mungkin menghadapi penderitaan, putus asa, kesulitan. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya berusaha membuat kita tetap hidup, Dia ingin mempersiapkan kita untuk sungguh-sungguh percaya dan juga mengalami rancangan ya kebahagiaan itu di dalam Dia, saudara ya. Jadi kita sudah lihat di sana akhirnya mereka mulai pengembaraan ya. Ayat yang kelima tadi katakan di seberang sungai Yordan di tanah Moab mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Ayat 6, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah berangkatlah. Pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon, sampai Efrat dan sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Jadi saudara, di sini dikatakan kita melihat pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun itu berakhir di dalam kitab ini ya. Ya, di dalam kitab Ulangan ini, saudara. Dan peristiwa-peristiwa di kitab Ulangan ini meliputi hanya 1 atau 2 minggu dari bulan yang ke-11. Dari tahun yang ke-40. Bulan yang ke-12 dan yang terakhir digunakan untuk masa berkabung bagi Musa. Kemudian bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian pada bulan pertama dari tahun yang ke-41 setelah peristiwa keluaran. Dan perhatikan saudara, kita melihat di sini bahwa rangkuman kisah perjalanan 40 tahun bangsa Israel yang disampaikan Musa itu dimulai dari Gunung Sinai. Jadi bukan di Mesir. Mengapa Musa tidak memasukkan bagian pertama dari peristiwa keluaran? Ya, Musa bukan hendak memberikan daftar perjalanan. Dia sedang merangkum perkembangan bangsa itu dalam pemikiran. Dalam pemikiran Musa, sejarah bangsa Israel itu dimulai di kaki Gunung Sinai, bukan di Mesir. Karena di Gunung Sinai itulah Allah ya memberikan kepada mereka perjanjiannya dan kepada bangsa itu. Ya, bersama dengan perjanjian itu lalu ya muncullah saudara ya hukum-hukum yang harus ditulis oleh Musa. Bersama dengan perjanjian itu juga ada pengetahuan dan tanggung jawab. Setelah itu ya memilih untuk mengikuti Allah, mereka harus mengetahui bagaimana mengikuti Tuhan. Itulah sebabnya Allah memberi mereka seperangkat hukum dan pedoman yang menyatakan cara hidup ya yang Ia inginkan mereka jalani, saudara ya. Jadi ya dalam kitab Keluaran, Imamat dan Bilangan, bangsa itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perbedaan antara benar dan salah. Sekarang karena bangsa itu telah berjanji untuk mengikuti Allah dan mengetahui bagaimana cara mengikuti Dia, mereka mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya. Bila Tuhan juga menyuruh kita saudara dan memberikan standar untuk kita hidup di hadapan Tuhan, ya haruslah kita ini juga menuruti dan mengikuti Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini saudara ya, kisah dari perjalanan 40 tahun yang harusnya hanya 11 hari menjadi 40 tahun. Itu bukanlah hal yang singkat ya, dan kita melihat di situ bahwa ya lewat ini semua seperti tadi yang sudah dikatakan, Tuhan itu tidak ingin bangsa ini masuk ke negeri yang baru dengan cara berpikir yang lama. Ya, ketika mereka akan memasuki satu negeri yang baru, maka harus dirubah juga cara berpikir mereka dengan pola-pola yang baru.
Mereka yang tadinya tidak mengerti dosa, tidak mengenal siapa itu Tuhan, tidak mengerti berjalan bersama Tuhan. Sekarang mereka mulai mengerti dan mulai berjalan bersama Tuhan dan mentaati Dia. Ya saudara, karena itu jangan hanya menjadi orang Kristen. Karena Tuhan itu mau ketika kita memasuki satu musim yang baru, kita memasuki janji-janji Tuhan, Dia mau juga kita merubah semua pola-pola kekristenan yang lama, di mana kita itu tidak mengetahui siapa Tuhan, kita nggak tahu bagaimana berjalan bersama Tuhan. Tapi hari-hari ini bahkan lewat mesbah doa, mesbah syukur, saudara banyak belajar tentang firman Tuhan. Dan itu cukup menguatkan setiap kita untuk mengerti bahwa Dia Tuhan yang kudus, yang harus kita hormati, yang mau berjalan bersama-sama dengan kita, asalkan kita juga mau setia kepada Dia. Ya, saya percaya saudara, ya biarlah setiap kita mau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan, ya mau sungguh-sungguh untuk ya menyenangkan hati Tuhan, sehingga bukan seperti bangsa Israel, mereka bukan hanya Tuhan mau masuk ke tanah perjanjian, tapi juga memiliki cara pikir yang baru, ya ketaatan yang baru, hati yang baru, hidup yang baru, cara berpikir yang baru. Kita lanjut ayat yang ke-9. Judul perikopnya riwayat pengangkatan hakim-hakim. Ayat yang ke-9, pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Ingat ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dan terjadi seperti yang Tuhan firmankan, ya. Dia memberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dan menjadikan mereka sebuah bangsa yang besar. Dan semua itu digenapi ya oleh Tuhan sendiri atas umatnya saudara. Sehingga satu saat Musa berkata kepada mereka, aku ini sudah tidak bisa lagi memimpin engkau seorang diri. Ya, karena engkau sekarang sudah menjadi bangsa yang besar dan sesungguhnya engkau sudah seperti bintang di langit banyaknya. Ayat yang ke-11, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kalau Tuhan yang berjanji itu pasti akan ditepati sebab Tuhan tidak pernah berdusta. Janji manusia bisa tidak ditepati, tapi janji Tuhan selalu ditepati, saudara. Dikatakan, tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, ya, dan atas bebanmu dan perkaramu. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Jadi Musa berkata kepada mereka, tidak mampu dia seorang diri menangani semua permasalahan dari suku dan bangsa Israel yang jumlahnya sudah semakin banyak. Ya, Musa berkata, banyak perkaramu dan juga bebanmu dan tidak bisa aku sendiri yang memikulnya. Karena itu dia berkata, kemukakanlah dari setiap suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka dicarilah saudara orang-orang yang berakal budi, yang berpengalaman dan juga orang-orang yang bijaksana. Tidak sembarang memberikan ya tanggung jawab atau mengangkat seseorang itu ya untuk menangani persoalan di atas bangsa atau di atas ya umat Tuhan. Itu harus benar-benar dipilih orang yang bijaksana. Ya, orang-orang yang berakal budi dan berpengalaman. Dan dikatakan, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50 dan kepala pasukan 10 dan sebagai pengatur pasukan dari suku-sukumu. Jadi kita melihat saudara di sini Tuhan ya memberikan hikmat kepada Musa untuk mengangkat para pemimpin.
Sebab merupakan suatu beban yang luar biasa bagi Musa untuk memimpin bangsa itu seorang diri, saudara, tidak bisa. Dia tidak dapat menjalankan tugas itu sendirian saja. Ketika bangsa atau organisasi atau gereja bertumbuh, maka mereka menjadi semakin kompleks ya. Muncullah berbagai kebutuhan yang berlawanan serta pertengkaran-pertengkaran, namanya banyak orang itu banyak masalah. Ya, dan dikatakan tidak bisa Musa itu menyelesaikan semua permasalahan itu seorang diri. Seperti Musa, ya seringkali kita juga memang memiliki kecenderungan yang alamiah untuk berusaha melakukan semua pekerjaan seorang diri. Tapi ya mungkin ya kita berusaha mungkin memang melakukan yang terbaik, tapi tidak bisa, saudara. Dan akhirnya Musa membuat keputusan untuk mengangkat orang-orang bijaksana, orang berpengalaman, orang berakal budi, ya, untuk berbagi kepemimpinan dengan orang lain. Sebaliknya, ya, daripada kita berusaha untuk menangani semuanya sendiri, mari kita mulai berbagi tanggung jawab. Ya, dan kita harus melibatkan orang lain untuk bisa mendelegasikan, saudara. Sebab kalau tidak, semakin besar kebutuhan bangsa itu, semakin banyak masalah, persoalan, maka ya semakin berat juga beban. Karena itu saya juga berdoa setiap kita dimanapun saudara berada, kita semua terpanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa melayani sesama kita. Jadi tidak hanya saya sendiri, tapi saya berdoa kepada seluruh semua jemaat Misbah Doa. Dimanapun saudara berada, saudara bisa menjadi gembala. Yang artinya apa? Saudara menggembalakan orang-orang di sekelilingmu, saudara menuntun mereka dari setiap masalah persoalan hidup mereka, saudara membawa mereka kepada Tuhan. Jadi jangan semua dibawa kepada saya. Kalau saudara punya teman, sahabat, keluarga yang belum bertobat, layani mereka. Minta kekuatan dari Tuhan, hikmat ya. Lalu dikatakan ayat yang ke-16, dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakim-hakimmu demikian. Ya, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya dan dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili janganlah engkau pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Ya, dan jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Musa mengangkat hakim-hakim atas mereka dan berkata kepada mereka, selesaikan semua masalah baik orang kecil maupun orang besar. Kalau ada pertikaian, ada permusuhan, tidak boleh berkompromi dan tidak boleh memihak. Mau itu orang miskin, orang kaya. Sebaliknya sekalipun untuk orang kaya jangan takut menyampaikan kebenaran. Kita harus menyampaikan apa yang menjadi ya pandangan kita atau ya keputusan sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Ya tidak boleh takut dan tidak boleh juga kompromi, saudara ya. Bahkan dalam mengadili dikatakan jangan pandang bulu. Kita tidak boleh memihak kepada siapapun, kita harus melihat yang benar. Sekalipun dia miskin atau kaya, terpandang atau tidak, ya itu bukan urusannya, tapi kebenaran harus ditegakkan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, karena pengadilan adalah kepunyaan Allah. Ya, kita juga berdoa supaya pengadilan yang ada di Indonesia benar-benar menjadi satu tempat keadilan. Karena semua menyadari bahwa pengadilan itu adalah kepunyaan Allah. Sebab Allah itu adalah adil ya, dan keadilannya itu kekal sampai selama-lamanya. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Jadi hanya perkara-perkara yang besar saja yang dibawa kepada Musa. Kalau perkara-perkara yang kecil, Musa suruh mereka menyelesaikannya sendiri di antara mereka. Tapi kalau ada perkara besar, ya dibawa kepada Musa untuk mereka sama-sama memikirkan. Ya bagaimana solusinya dan apa yang harus dilakukan. Jadi saudara kita melihat ya, bahwa Musa itu mengidentifikasi beberapa kualitas dari mereka, ya dari pemimpin yang baik itu yang pertama punya hikmat, pengalaman,
juga pengertian ya, dan karakteristik ini sangat berbeda dengan kriteria yang sering dipakai untuk memilih pemimpin pada masa kini. Ya, dan di situ dikatakan ya, bukan ketampanannya, kekayaannya, atau kesediaan untuk melakukan apa saja demi mencapai puncak, tetapi kualitas yang diidentifikasikan oleh Tuhan lewat Musa harus jelas dalam diri para pemimpin ya, dan juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ya, kalau hari ini kita melihat orang memilih pemimpin-pemimpin itu entah di dunia sekuler atau di gereja saja saat ini, itu yang dipilih yang kaya, yang dipilih yang ya punya pengaruh, sementara orang-orang kalau nggak kaya sekalipun dia berhikmat sering tidak dipakai. Biarlah kita berdoa saudara supaya para pemimpin-pemimpin gereja pun memiliki ya hikmat, kebijaksanaan, akal budi, terutama dalam menentukan para pemimpin atau para pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Bukan hanya karena dia kaya ya dan bisa kasih uang ke gereja, tapi ya harus kita lihat karakteristiknya bijaksana, ya dia juga berhikmat, berakal budi, dan ia dapat melakukan segala hal saudara dengan tuntunan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, yaitu dalam takut akan Tuhan. Ya, karena itu mari kita persiapkan diri kita saudara menjadi orang yang bijaksana. Kalau mau dipakai Tuhan tuh harus bijaksana dalam sikap kita, kelakuan kita, perlakuan kita, itu kita harus ya bijaksana agar hidup kita ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi batu penjuru dan orang dapat melihat kita. Iya. Sekarang kita lanjutkan dengan Ulangan pasal yang pertama. Ya, di sana ada judul pasal yang pertama ayat 34. Sekarang kita lanjut dengan riwayat hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari antara orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kita melihat di sini firman Tuhan mencatat nih riwayat hukuman atas Israel, semua kan dicatat ya. Murka Tuhan turun kepada bangsa Israel, kenapa dikatakan? Karena gerutumu itu, bersungut-sungut dari bangsa ini. Ya, karena mereka itu memiliki hati yang selalu tidak percaya pada Tuhan, bersungut-sungut. Sehingga Tuhan bilang, ya aku bersumpah kamu ini, angkatan yang jahat ini tidak akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Perhatikan, sekalipun Tuhan sudah berjanji memberikan satu negeri yang baik kepada bangsa ini, tapi maaf, tidak semua orang layak untuk menerima janji Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa sekalipun banyak janji Tuhan di Alkitab, tapi ternyata yang boleh mengalaminya itu hanya orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa mengalami janji Tuhan. Tuhan berkata, sekalipun aku sudah bersumpah ya memberikan kepada nenek moyangmu negeri yang baik, tapi engkau tidak akan melihat. Dan kita tahu bersama, seluruh angkatan bangsa Israel yang keluar dari Mesir dibunuh di padang gurun. Hanya yang berusia 20 tahun ke bawah yang boleh masuk. Ya, termasuk Musa dan Harun pun tidak boleh masuk di tanah perjanjian. Ya, dan kita melihat saudara ya, di sini kita lihat bahwa ya ada kriteria orang-orang yang boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa sekalipun dia sudah melakukan pekerjaan Tuhan yang begitu besar, membawa bangsa itu masuk, hanya karena dia tidak layak. Ketika dia marah ya pada waktu Tuhan menyuruh dia hanya mengulurkan tongkat, tapi dia marah kepada gunung batu itu. Tuhan bilang, karena engkau melanggar kekudusanku, engkau tidak layak masuk. Jadi sekalipun janji firman Tuhan diucapkan, namun kalau kita tidak layak untuk masuk menerimanya, ya kita nggak mungkin menerimanya. Jadi tidak semua orang Kristen akan mengalami janji-janji Tuhan. Tidak semua orang Kristen akan melihat berkat pemeliharaan Tuhan. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau sungguh-sungguh menangkap hati Tuhan, yang mau sungguh-sungguh mengalami perubahan. Mari saudara, ya saya mau firman Tuhan malam ini mengajarkan kepada kita, ya biarlah kita menjadi orang-orang terpilih, menjadi orang-orang bijaksana untuk mengalami perkenanan Tuhan di dalam hidup kita ya saudara. Dikatakan di sana, kecuali Kaleb dan
ya kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjak-injaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Nah, di sini kita melihat ternyata kuncinya untuk kita bisa mengalami janji Tuhan adalah orang-orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan. Apakah hari ini kita sepenuh hati mengikut Tuhan? Ya, ataukah kita setengah-setengah, ataukah kita masih bercabang? Mari sepenuh hati mengikut Tuhan. Abaikan segala hal, abaikan yang tidak perlu, abaikan hal-hal yang tidak penting, ya, sehingga kita ini bisa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, agar hidup kita ini bisa menjadi hidup yang layak untuk menerima janji Tuhan. Kita lihat di sini, Tuhan berkata, tidak semua engkau akan dimusnahkan di padang gurun supaya engkau tidak bisa menikmati janji tanah yang baik itu, kecuali Kaleb. Kenapa? Karena dia dikatakan karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang sepenuh hati mengikuti Tuhan, saudara, agar kita boleh menerima janji Tuhan, agar kita bisa mengalami juga berkat-berkat Tuhan. Ya, karena ingat, tidak semua orang Kristen boleh mengalami. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, ya, ini kata Musa, ya. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. 39, dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Tiberau. Dan kita tahu bersama mereka musnah, mati di padang gurun karena murka Tuhan. Saudara, ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi kita hanya terputar hidup kita, gak pernah mencapai destininya Tuhan. Tidak pernah mencapai tujuannya Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti Tuhan sepenuh hati. Katanya ngikut Tuhan kepahitan jalan terus. Katanya ngikut Tuhan bersinah terus. Katanya ngikut Tuhan cabul terus. Katanya ngikut Tuhan berantem terus. Katanya ngikut Tuhan khawatir terus. Ya, buang semua hal-hal yang akan menghalangi kita untuk menerima janji-janji Tuhan, saudara. Tidak semua orang akan masuk, dan Musa pun berkata, aku pun demikian mengalami murka Tuhan, tidak bisa masuk karena kamu, karena ulahmu itu bersungut-sungut bangsa ini. Ya, kita lanjut ayat 41, kita selesaikan ulangan pasal yang pertama. Judul perikopnya riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut jalan yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita, dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju, janganlah kamu berperang, sebab aku tidak akan di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku mendengarkan, dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Mereka mengejar kamu dan seperti lebah, dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Kita tahu bersama ketika pengintai itu datang membawa kabar bahwa negeri itu baik, tetapi orang-orangnya raksasa, kita gak mungkin masuk. Hanya Yosua dan Kaleb yang mendengar. Lalu mereka itu, saudara, tiba-tiba berontak, mereka mau melempari Musa, lalu mereka mau kembali ke Mesir, tapi akhirnya Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaannya, lalu mereka percaya kepada Tuhan. Ketika mereka percaya pada Tuhan, mereka langsung mau masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bilang tidak bisa, aku tidak berkenan kalau hari ini engkau masuk. Tapi mereka berkata, ya kita kan sudah minta ampun, kita melangkah maju yuk. Ya, akhirnya mereka kalah, saudara. Ketaatan kepada Tuhan itulah yang terpenting. Ya, Tuhan tuh melihat hati. Ya, walaupun mereka berkata kita maju, Tuhan
menyertai kita, tapi hati mereka bukan itu. Mereka kepengen masuk cepat-cepat untuk menikmati negeri yang enak itu. Tapi Tuhan tahu. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh melihat ya hati kita. Mari kita sungguh-sungguh melihat ya hidup kita, agar kita ini ya menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang juga bijaksana di hadapan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang layak untuk menerima setiap janji-janji Tuhan. Baik saudara, ya kita selesai dengan ulangan pasal yang pertama, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami melihat dan kami belajar dari firman Tuhan malam ini, bahwa tidak semua orang berhak masuk ke tanah perjanjian atau menikmati janji-janji Tuhan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, mereka lah yang akan mengalami Tuhan. Bawa kami di dalam perkenanan-Mu, bawa kami dalam jalan-jalan-Mu, bawa kami di dalam anugerah-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, masuk di dalam anugerah Tuhan, dan kami boleh melihat tanah perjanjian itu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menuntun kami. Kami mau senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu malam hari ini. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.